فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita menyelesaikan pembagian mengenai al-khabar, ditinjau dari barakallahu fikum penyandaran, dalam artian khabar tersebut ketika disandarkan kepada seorang itu ada 3 macam. Terkadang bisa maknanya marfu', terkadang mauquf, terkadang maqtu'. Kalau sebuah khabar dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya marfu'. Kalau dinisbahkan kepada sahabat namanya mauquf. Kalau dinisbahkan kepada tabi'in atau di bawahnya namanya apa? Maqtu'. Sekarang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, aqsamul khabari bi i'tibari turuqihi. Pembagian-pembagian khabar ditinjau dari jalan-jalannya. Dalam artian ditinjau dari banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut. Banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut atau khabar tersebut. Karena khabar maknanya umum ya. Barakallahu fikum. Yang qasimul khabaru bi i'tibari turuqihi ila mutawatir wa ahad. Khabar itu terbagi menjadi mutawatir dan ahad ditinjau dari jalan-jalannya. Paham ya? Dalam artian jalan-jalannya maksudnya ditinjau dari apa? Dari orang yang meriwayatkannya. Banyak atau enggak itu loh. Kalau banyak berarti mutawatir. Kalau sedikit berarti ahad. Apa itu maksudnya ya? Kita lihat sini. Fal mutawatiru marwahu jama'atun katsirun. Maka mutawatir, sebuah hadis dikatakan mutawatir itu manakala apa? Manakala yang meriwayatkan hadis tersebut adalah sekelompok atau jamaah yang banyak. Maksudnya banyak orang maksudnya. Maksudnya insyaallah ya. Yastahilu fil ada an yatawata'u al-kadhib. Dan mustahil dalam artian jamaah yang banyak tersebut mustahil atau tidak mungkin kalau seandainya fil adah kebiasaannya mereka itu menyengaja untuk berdusta. Yatawata'u itu maksudnya menyengaja untuk apa? Al-kadhib, untuk berdusta. Wasnadu ila syai'in mahsus, kemudian mereka menyandarkan hadis tersebut pada suatu perkara yang mahsus yang bisa dicerna dengan mata indera. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi intinya mutawatir itu yang meriwayatkan banyak, itu aja. Biar enggak bingung. Yang meriwayatkan banyak orang atau banyak barakallahu fikum sahabat misalkan, itu mana berarti hadisnya mutawatir. Yang kedua atau contohnya, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini hadisnya datang dari berbagai macam sahabat. Barakallahu fikum, banyak sahabat itu ya. Barakallahu fikum, ada yang dari Mughirah bin Syu'bah, ada yang dari Samurah bin Jundub, ada yang dari Salamah bin Aqwa. Paham ya? Salamah bin Al-Aqwa. Paham salah ya? Barakallahu fikum. Yang jelas namanya mutawatir seperti itu. Paham salah ya? Wal ahad masih wal mutawatir. Ahad itu berarti lawan dari mutawatir. Lawan daripada apa? Mutawatir. Selain mutawatir berarti ahad. Pembagian ini pada asalnya taksim, ini munculnya belakangan saja ya. Taksimun muhdas aslinya itu. Pembagian yang muhdas, yang tidak ada dalilnya. Dulu zaman Rasulullah enggak pernah dibagi seperti ini, atau zaman sahabat enggak ada dikatakan barakallahu fikum pembagian ahad atau mutawatir. Awal-awal dulu para sahabat juga enggak ada. Munculnya belakangan aja. Karena banyak oknum-oknum yang apa? Yang mereka menolak hadis ahad itu loh. Paham ya? Seperti hadis sebut tahrir itu sebagian mereka menolak hadis ahad. Barakallahu fikum. Walaupun terkadang kalau kita bantah dengan secara naluri yang namanya hadis ahad, paham ya? Dalam artian khobar satu orang itu, terkadang orang yang terpercaya langsung diterima itu, paham ya? Barakallahu fikum, misalkan adzannya terpercaya, enggak nungguin semuanya langsung adzan. Adzan satu orang ketika adzan terpercaya, adzan maghrib misalkan, langsung buka gitu loh. Barakallahu fikum, yang muktamad yang terpercaya.
Wa huwa min haitsu ar-rutbah as-salat nan salatu aqsam. Hadis ahad ini ditinjau dari rutbah, tingkatannya terbagi menjadi 3, sahihun wa hasanun wa dhaifun. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Paham ya? Hadis ahad ini sendiri terbagi menjadi 3, sahih, dhaif, hasan. Paham salah ya? Fas-sahihu, yang sahih itu mana qalahu adlun tamud dhabti bisanadil muttasil. Ini sebagaimana dilewati dalam apa? Mustalah, dari mustalah. Nah, hadis sahih ma'ruf. Itu mana qalahu, yaitu sebuah hadis. Nah, barakallahu fikum, yang menukilkannya adalah adlun, seorang perawi yang disifati dengan sifat adalah, mustaqimus sirah. Paham ya? Istiqamat rajuli fi dinihi wa muru'atih. Seseorang itu istiqamah, lurus jalan hidupnya dan juga apa? Agamanya, muru'ahnya dijaga. Paham ya? Dalam artian bukan orang yang senantiasa melakukan dosa besar dan bukan orang yang senantiasa apa? Meremehkan dosa kecil. Berupaya untuk apa? Lurus jalan hidupnya. Paham soal itu ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam, perhatian situ. Fas-sahihu, maka sebuah hadis dikatakan sahih mana qalahu adlun tamud dhabti, yaitu sebuah hadis yang meriwayatkannya adalah seorang perawi yang memiliki sifat adalah tamud dhabti. Dhabtnya itu ketelitian dan juga kecermatan. Kekuatan hafalannya itu sempurna. Paham ya? Baik dapat sadar maupun dapat apa? Alkitab. Baik berupa hafalan maupun tulisan itu harus apa? Sempurna. Bisa nadil muttasil, dengan sanad yang bersambung. Berarti kalau terputus munqati', kalau berselang-seling munqati', kalau berentetan apa? Mudallan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa khala min asy-syudud wal 'ila al-qadhihah. Namun hadis tersebut syaratnya juga apa? Kosong dari syudud, keganjilan atau menyendiri dalam sebuah riwayat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mukhalafatu thiqah liman huwa aula minhu juga masuk. Seorang perawi yang thiqah menyelisih apa? Menyelisih perawi yang thiqah yang lainnya. Wal 'illah qadhiyah, kosong dari 'illah qadhiyah, cacat yang bisa merusak. Karena cacat ada berapa? Ada 2 kemarin kan? Ada cacat yang bisa merusak hadis, ada yang tidak merusak hadis. Paham salah ya? Wal hasan, dan hasan man naqalahu adlun khafifud dhabti bi sanad muttasil wa khala min asy-syudud wal 'illah qadhiyah. Naam. Dan hasan itu adalah hadis yang meriwayatkannya itu adalah adlun, seorang perawi yang sifatnya adalah, kemudian apa? Khafifud dhabt. Ketelitian, kecermatan dari sisi hafalannya itu rendah, ringan. Tidak sekuat, tidak sempurna seperti yang pertama. Paham salah ya? Bisa nanti muttasil tapi dengan sanad yang bersambung juga. Karena perbedaannya itu aja kan perbedaannya. Masalah dhabt ini yang perbedaannya. Kalau hadisnya sahih itu adalah apa? Tamud dhabt. Paham ya? Hafalannya sempurna, kuatnya. Kemudian kalau hasan itu khafifud dhabt. Kemudian kosong dari apa? Asy-syudud, yaitu syadz, keganjilan, wal 'illah qadhiyah, atau penyakit atau cacat yang merusak. Wa yasilu ila darajatis sahih, wa yasilu ila darajatis sahih. Dan hadis hasan ini bisa sampai mencapai pada apa? Bisa mencapai pada tingkatan sahih idza ta'addadat turuquhu. Apabila apa? Apabila dikumpulkan jalan-jalannya, wa yasma sahihan li ghairihi. Kita lewat ini kan? Naam. Wa dhaif, dan dhaif apa? Ma khala, barakallahu fikum, itu hadis yang barakallahu fikum kosong min syartis sahih wal hasan. Hadis yang kosong dari syarat sahih dan syarat hasan. Paham ya? Berarti tidak bisa dijadikan hujjah selama dhaifnya apa? Ghairu munjabir. Namanya dhaifun jiddan atau dhaifun syadid, itu enggak bisa apa? Enggak bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau seandainya dhaif dan munjabir, kita lihat sini, wa yasilu ila darajatil hasan. Dan akan hadis yang lemah ini, hadis dhaif ini akan sampai kepada tingkatan hadis hasan. Nah, perhatikan, mencapai tingkatan hadis hasan manakala idza ta'addada turuquhu, apabila jalan-jalannya dikumpulkan. Paham ya? Banyak jalannya terus dikumpulkan. Ala wajhin, berdasarkan sisi yajburu ba'daha ba'da. Sebagian hadis yang dhaif tersebut atau sebagian jalan tersebut menambal atau menopang sebagian yang lainnya. Wa yusamma hasanan li ghairihi. Mafhum salah ya? Jadi kalau kita dengar para ulama atau membaca artikel hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah, itu maksudnya dhaif yang apa? Ghairu munjabir, dhaifun syadid atau dhaifun jiddan. Mafhum salah ya? Mafhum salah? Naam. Wa kullu hadhil aqsam hujjatun siwa dhaif. Seluruh pembagian ini adalah hujjah, argumen, bukti, kecuali hadis dhaif.
sahih li dzatihi hujjah, sahih li ghairihi hujjah, hasan li dzatihi hujjah, hasan li ghairihi juga hujjah, dhaif bukan. Falaisna barakallahu fikum wa kullu hadhihi al-aqsam hujjatun siwa dhaif falaysa bihujjah. Kecuali hadis dhaif maka itu bukan hujjah, walakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahid wa nahwiha. Tapi tidak masalah untuk disebutkan dalam bentuk apa syawahid. Penguat-penguat atau yang semisalnya syawahid. Sebagai syahid misalkan, syahidnya ini gitu loh. Paham ya? Atau kemarin sebutkan dalam mustalah itu yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyebutkan hadis dhaif tidak masalah tapi untuk menjelaskan kedhaifannya. Ya kan itu kan? Untuk menjelaskan apa kedhaifan hadis tersebut. Naam, qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, siyaghul ada. Nah, bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran ada yaitu dalam menyampaikan hadis. Lil hadisi tahammulun wa ada'un. Nah, pada permasalahan hadis ini ada yang tahammul. Tahammul itu mengambil hadis, ada'un itu menyampaikan hadis. Paham salah bedanya ya? Tahammul itu mengambil hadis dari syekhnya, dari gurunya. Wa ada'un itu menyampaikan hadis. Itu ada beberapa bentuk kita lihat sini. Fatahammul na'am akhdul hadis 'anil ghair. Tahammul itu mengambil hadis dari orang lain. Ini namanya tahammul namanya. Paham maksudnya ya? Wal ada iblaghul hadis ilal ghair. Sedangkan ada itu menyampaikan hadis kepada yang lainnya. Walil ada'i siyaghun minha. Dan untuk menyampaikan hadis ini ada beberapa bentuk, minha di antaranya haddatsani liman qara'a alaihi syekh. Nah, lafaz haddatsan ini bagi orang yang apa? Yang membacakan hadisnya itu naam di hadapan syekh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum liman qara'a asy-syekh alaihi. Kemudian akhbarani liman qara'a alaihi syekh atau qara'a huwa 'ala syekh. Nah, barakallahu fikum. Akhbarani berarti apa? Ini diperuntukkan bagi orang yang apa? Qara'a alaihi syekh. Syekh itu membacakan kepadanya. Paham ya? Kalau yang pertama tadi apa? Syekh membacakan kepadanya haddatsani berarti. Dia mendengar gitu loh, syekh menceritakannya. Kalau yang kedua ini apa? Akhbarani, syekh juga membacakan kepadanya atau qara'ahu wa syekh atau dia yang baca. Dia yang baca di hadapan syekh. Nah, yang ketiga akhbarani ijazatan atau ajazali. Yang kedua, yang ketiga adalah telah mengkabarkan kepadaku dengan bentuk ijazah atau ajazali, telah membolehkan aku atau telah memberikan ijazah kepadaku. Liman rawa bil ijazah, bagi orang yang meriwayatkan dengan ijazah dunal qiraah, bukan enggak pakai qiraah. Seperti sanad-sanad yang kita saksikan sekarang. Syekh fulan misalkan dia mau ngambil sanad masalah apa? Masalah nah barakallahu fikum Sahih Bukhari misalkan. Nanti dapat dia haddatsana fulan. Paham ya? Ijazatan dalam artian dapat ijazah itu loh. Ijazah diperbolehkan untuk mengajarkan kitab tersebut. Nah, ijazahnya harus diteliti. Sanadnya ada disambung sampai Al-Imam Al-Hafidz misalkan Ibnu Hajar, Fathul Bari misalkan. Seperti itu, na'am barakallahu fikum. Namanya ijazah seperti itu. Ajaztu hadzal kitab li fulan. Aku ijazahkan kitab ini fulan. Nah, abahtuhu li na'am barakallahu li dirasah wa ta'lim misalkan. Dan aku membolehkan dia untuk mengajarkan untuk na'am barakallahu fikum mengajarkan. Paham itu ya? Na'am. Wal ijazah itu apa sih? Idnuhu li tilmid an yarwiya anhu marwa, ya kan? Ijazah itu adalah izinnya seorang guru kepada muridnya an yarwiya, yaitu apa? Diperbolehkan untuk dia meriwayatkan dari gurunya marwah apa yang dia riwayatkan. Jadi semua yang diriwayatkan oleh gurunya itu diperbolehkan bagi muridnya mengajarkannya, itu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu namanya ijazah. Wa in lam yakun bi tariqil qiraah, walaupun tidak dengan cara apa? Membaca. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, tidak harus membacakan. Yang keempat, al-an'anah. An'anah ini maksudnya sering dengan lafaz an, wa hiya riwayatul hadis bil an, yaitu meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz an fulan an fulan an fulan. Wa hukmuha ittisal. Wa hukmuha al-ittisal, hukumnya bersambung. Illa min ma'rufin bit tadlis. Paham ya? Kecuali apa? Kecuali bersumber dari orang yang ma'ruf. Tadlis dikenal dengan tadlis. Tadlis itu nanti menyembunyikan rawi, tadlis di antaranya. Paham ya? Dia menyembunyikan rawi tapi tiba-tiba an gitu. Paham maksudnya? Nah, contohnya sekarang ada A sama B sama C. A, B, C. C ini langsung mengatakan an A gitu. Menyembunyikan B itu. Tadlis yang namanya ini. Tadlis. Padahal dia melalui jalur B. Mafhum insyaallah? Nah. Fala yuhkam fiha bil ittisal illa an yusarrah bit tahdits.
maka tidak bisa dihukumi dengan bersambung atau muttasil kecuali kalau dia terang-terangan dengan melafazkan tahdits haddatsana. Misalkan ini perawi ma'ruf dengan tadlis, paham ya? Dia ma'ruf sering menyembunyikan perawi, tapi di hadis yang lain dia mengatakan haddatsani atau sami'tu. Berarti terang-terangan berarti kan? Nah, itu nanti kalau dia termasuk perawi yang seperti bentuknya, nah barakallahu fikum, maka yang an-anah tadi dibawa pada yang tasrih. Paham ya? Kalau dia tasrih terang-terangan, maka dibawa ke situ. Nah, barakallahu fikum. Hada walil bahsi, dan inilah pembahasannya walil bahsi, dan untuk pembahasan fil hadis, masalah hadis, warwatuhu, dan juga masalah perawinya, anwarun katsirah, jenisnya banyak sekali. Nah, barakallahu fikum fi ilmi mustalah, pada ilmu mustalah, wa fi ma syarna ilaihi kifayatan insyaallah taala, dan apa-apa yang kami syaratkan nah kepadanya berkaitan masalah ringkasan daripada ilmu hadis ini cukup insyaallah taala. Naam, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.